Sudah ada bunyinya ya, recording in progress. Baik, saya izin share screen materi hari ini. Materi hari ini tentang fluida. Ada nggak? Belum. Oh, udah ya. Udah ada? Udah ya. Oke. Sedikit materinya ya. Ini materi satu bab. Saya buat sedikit aja. Emang gitu. Saya terbiasa membuat bab yang banyak jadi sedikit. Banyak yang nggak saya ajari, tapi cukup esensinya saja. Bahkan untuk sekolah-sekolah lain bisa jadi nggak diajarin gitu. Kalau saya lihat esensinya aja, yang mana yang diajarin penting ya udah gitu. Karena banyak sekolah lain yang karena tatap mukanya online gitu ya, babnya cuma sedikit ya, satu semester cuma 3 bab gitu. Yaitu sedangkan di UTBK kan banyak. Ya makanya mau nggak mau ya harus saya buat ringkas aja materinya. Dan fluida statis ini turunan dari fluida aja gitu ya. Jadi fluida itu ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, masing-masing satu bab tuh. Ini bab fluida statis, yang keduanya itu yang dinamis. Nah, nanti untuk kuisnya saya akan gabungkan aja gitu, fluida statis sama fluida dinamis ya. Saya gabungkan fluida statis dan dinamis. Jadi nanti yang sekarang nih pertemuan selesai. Hari ini misalnya, terus biasa ada tugas mandiri dikerjakan, next meeting kita bahas seperti biasa. Udah gitu next meeting lagi fluida dinamis, materinya saya kasih. Udah gitu tugas mandiri seperti biasa dibahas, kuis ya. Jadi kuis sekitar 4 pertemuan dari hari ini ya. Biar nggak kaget gitu kan. Ih, Yana ngedadak. Saya bukan tukang tahu bulat gitu. Mendadak. Saya udah ngasih tahu nih dari sekarang ya. Ada yang lewat tukang kopi BS itu ya. Enggak, saya berarti tukang tahu bulat. Kenapa yang lewat kopi BS. Oke. Wah, ini di record ya sama Sabrina. Nanti dia ketawanya delay berarti Sabrina nih. Oke. Fluida statis ini juga masih termasuk ke bab besarnya mekanika. Jadi mekanika itu luas. Nah, ini sampai sini lah, sampai fluida. Nah, kalau di kuliah saya belajar mekanika fluida. Kenapa? Karena setelah kita ngomongin dia statisnya, posisinya, dia ngomongin dinamisnya gimana kalau dia bergerak. Nah itu. Apa pengaruhnya terhadap pergerakan benda lain? Apa pengaruh dia terhadap posisi benda yang lain? Itulah kenapa dia masuk ke mekanika. Yang artinya karena mekanika kemarin di UTBK itu 60%, ya bahkan bisa sampai 70%. Artinya bab ini, fluida statis dan dinamis, besar kemungkinan keluar di UTBK. Tapi nggak tahu yang mana yang keluar ya. Makanya harus dipelajari semuanya. Tahun lalu keluar fluida statis dan dinamis dalam satu soal. Jadi dalam satu soal pengerjaannya harus pakai statis dan dinamis. Gitu. Kayak gimana soalnya nanti itu mah kalau kita belajar dinamisnya. Oke, pertama ke pengertiannya dulu ya. Ini pengertian gampang ya. Fluid is a substance that flows or is not solid. Jadi fluida itu diartikan sebagai zat yang mengalir atau nggak solid, nggak padat. Nah, kalau dulu kalian pernah belajar zat padat, zat cair, dan zat gas, nah fluida adalah 2 zat di antara 3 itu selain zat padat. Jadi fluida itu zat cair dan zat gas. Karena keduanya bisa mengalir. Apa buktinya? Ya air ngalir kan. Sampai ada iklannya kan, air ngalir. Iklan pipa. Terus apa buktinya udara mengalir? Kalau ada yang kentut di pojokan, kecium sampai depan kan. Nah itu mengalir gitu.
Jadi kayaknya nggak usah saya tunjukin video melihat aliran udara gitu, nggak usah ya. Sudah terlalu mainstream gitu kalau saya tunjukkan. Udah paham semua ya. Kecuali kalau aku nggak tahu ya, aku belum pernah ngerasain udara gitu ya. Sini saya tiup kamu. Gitu. Oke, udara itu ya. Nah, kita hanya pelajari Newtonian fluids. Artinya kita belajar fluida yang masih bisa dihitung atau dilihat, diperhatikan berdasarkan hukum-hukum Newton. Masih berlaku tuh hukum Newton di situ. Karena fluida juga nggak cuman fluida aja gitu, ada pembagian-pembagiannya fluida tuh. Nah, di SMA kita belajar yang gampang-gampang aja, yang masih teratur. Seperti biasanya juga kan kayak kemarin elastisitas, ada batas plastis, ada batas elastis. Di daerah elastis juga ada yang linear, ada yang nggak linear. Kita cuma pelajari yang linear aja. Gitu. Nah, sama kayak gitu. Kita pelajari yang mudah aja gitu. Nah, ini pernyataan sedikit ya. Tahu nggak, makhluk hidup di daratan dan di air itu sama-sama dalam keadaan tenggelam. Ini kayak tebak-tebakan. Tahu nggak? Nggak sih, nggak tahu nggak sih gitu ya. Kenapa coba statement ini saya munculkan ya? Ada yang ini nggak? Ada yang punya pendapat nggak? Aku mau nyobain. Boleh, silakan. Mungkin karena kalau makhluk hidup di air mah udah jelas tenggelam di air. Tapi kalau sebagian makhluk hidup yang di daratan tenggelamnya tuh tenggelam sama gas gitu, fluida gas. Nice, ya, nice banget. Oke, begitu ya. Eh, saya kuatkan atau saya ulangi aja. Benar ya. Jadi kalau makhluk hidup di dalam air ya memang dia di dalam air gitu. Nah, kita yang hidup di darat sebetulnya tenggelam dalam fluida yang bentuknya gas. Jadi kita tuh dalam keadaan tenggelam gitu. Cuma kita nggak minta tolong aja. Sama aja kan kayak ikan juga tenggelam tuh. Ada nggak yang minta tolong ikan? Nggak ada. Jadi sama-sama tenggelam kita tuh. Di sini saya ingin mengungkapkan poin bahwa jangan lupa gas juga itu fluida gitu. Meskipun nanti dalam soal-soal atau dalam pembelajaran saya bakal sering ngebahas tentang air ya, zat cair gitu. Udara juga termasuk fluida gitu ya. Jadi apa yang saya jelaskan di zat cair itu berlaku juga di gas gitu. Oke ya, tuh ya. Diingat-ingat tuh. Muncul nggak ya ntar di soal? Yang nggak tahu mungkin aja. Oke, first kita perlu sepakati dulu term yang akan kita gunakan di dalam fluida. Nah, term yang akan kita gunakan di fluida itu density ya, density atau densitas atau kerapatan yang kita pahami adalah massa jenis. Kenapa sih kita perlu pakai massa jenis di fluida? Karena it's not common, nggak umum ya. Kita pakai bahasa massa itu di fluida. Misalnya hakim, bawa motor, SPBU, mau ngisi bensin. Ditanya tuh sama petugasnya, Pertamax atau Pertalite? Saya pakai Pertamax. Woy, orang kaya ya. Terus ditanya lagi, berapa Mas? Ngisinya berapa? Terus hakim bilang, isi aja 5 kilo. Waduh. Pasti bingung tuh kan SPB-nya, 5 kilo. Kita ngejual kiloan, Mbak. Pasti bingung ya. Atau misalnya Radinka nih, ke warung. Disuruh beli bawang sama minyak goreng. Ditanya nih sama tukang warungnya, beli apa Neng?
Saya beli bawang 2 ons, benar tuh 2 ons ya. Masanya 2 ons. Sama beli minyak berapa? 2 kilo. Nah, pasti si ibu warungnya nggak ulang sih. Hah, 2 kilo. Sejak kapan diubah jadi 2 kilo? Gitu ya. Pasti ngomongnya liter kan, 2 liter, bensin 5 liter, sekian liter. Itu udah ngomongin volume. Tapi itu juga terbatas untuk yang kecil-kecil. Maksudnya yang sedikit-sedikit gitu, 5 liter masih bisa diliterin tuh. 1000 liter masih bisa diliterin tuh, ada di mobil Pertamina tuh kan ya, itu 1000 liter kan. Nah, gimana kalau udah bentuknya danau, dan laut? Ada yang tahu di sini Samudra Hindia berapa liter airnya? Nggak ada yang tahu. Kalau lagi pasang sekian liter ya, kalau lagi surut wah pusing ya. Jadi kita pakainya perbandingan massa dan volumenya, yaitu massa jenis. Kan massa jenis itu simbolnya rho, yang kayak P tapi miring kayak rho, kayak rho, jadi P. Rho sama dengan itu kan M dibagi V ya. SMP udah dikasih tuh. Massa dibagi volumenya. Makanya satuannya kilogram per meter kubik ya. Kalau di soal biasanya ada gram per sentimeter kubik, ya ubah dulu aja ke kilogram meter kubik. Ya. Oke, kita sepakat dulu kita pakai massa jenis ya. Kita hilangkan dulu ngomongin massa di fluida tuh. Udah nggak umum ya kalau ngomongin massa di fluida. Kecuali benda padat di atas fluida. Nah, massanya baru kita sebut boleh. Karena fluida itu kan bukan benda padat ya. Jadi kita kalau ngomongin benda cair jarang kita ngomong kiloan. Gas jarang kita ngomong kiloan. Yang beli gas itu gas 3,5 kilo, ya itu bukan gasnya. Itu ukuran sama itu tuh termasuk si besi tabungnya gitu ya. Nge-reverse-nya ke benda itunya. Karena di mata publik ya, di mata publik, kalau kita ngomongin liter itu biasanya cairan gitu. Kalau gas, liter, gitu. Bingung ya udahlah itu aja gitu kayaknya dipakai. Oke, nah selanjutnya ya, pressure, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal yang akan kita bahas ini dua konsep tekanan hidrostatik dan hukum Pascal. Ini asal muasalnya dari pressure ini, tekanan. Idenya adalah tekanan. Tekanan simbolnya P ya, pressure. Itu berarti gaya yang bekerja pada luasan tertentu. Gaya yang bekerja pada luasan tertentu. Satuan dari tekanan, satuan internasionalnya Pascal ya. Disingkat P besar dan A kecil biasanya, Pascal. Kenapa yang Pascal? Ya karena yang nemuinnya aja namanya Pascal. Ya. Terus ada juga satuan-satuan non internasional yang digunakan ya. Yang kalau ada di soal berarti kalian perlu konversi itu ke satuan internasionalnya. Misalnya ATM, satu ATM gitu ya. Atmosfer tuh, tekanan atmosfer. Satu ATM itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 100.000 Pascal ya. 100.000 Pascal itu gede. Kalau mau dibayangin gini, 100.000 Pascal itu kalian ada di bawah triplek yang luas tripleknya tuh 1 meter dikali 1 meter. Terus di atas triplek itu ada 10.000 kilogram. Gede tuh tekanan atmosfer. Tapi setiap orang yang lahir ke dunia itu udah mengalami itu. Jadi ketika kalian lahir ke dunia nih, brojol lahir ya. Nah, sudah dapat satu atmosfer itu. Tekanan yang kita terima sekarang itu satu atmosfer. 100.000 Pascal. Jadi kalau kalian bilang, ya hidup aku banyak tekanan. Lah emang iya. Semua orang juga emang punya banyak tekanan. Kamu baru nyadar ya. Baru belajar fisika berarti. Jadi jangan bilang banyak tekanan ya. Semua orang juga banyak tekanannya. Nah, sedikit pelajaran kehidupan dari tekanannya.
tekanan itu kan P ya sama dengan F per A, luas ya. Kenapa kalau misalnya di pelajaran-pelajaran PKN, SD gitu ya, atau pelajaran PAI gitu, suka dibilang kita nih harus jadi orang yang lapang dada. Nah, itu istilah ya, istilah. Jadi lapang dada itu memperluas permukaannya gitu. Si A-nya kita perluas, perbesar A-nya. Jadi kalau misalnya ada gaya yang gaya itu kan dari luar nih, ada gangguan atau dari luar. Kalau luas permukaannya besar, tekanannya jadi kecil. Jadi kalau hidup nggak mau banyak tekanan, ya jadi harus jadi orang yang lapang dada. Ya udah terima aja, saya keterima di ITB, ya udahlah. Aku pengennya sih ke UIN tapi keterima di ITB, ya udahlah, apa, lapang dada kan. Wah, aku terima di FKUI padahal aku pengennya FKUI Pak. Ya udahlah. Nah, itu kan lapang dada banget ya. Iyalah itu. Ya maksudnya ya saya tidak mau mendoakan yang maksudnya takutnya ngomong nih ngedoain gitu kan. Karena katanya guru itu sama kayak orang tua, jadi kalau ngomong bisa nyata gitu. Teman saya pernah soalnya orangnya bandel nih, ke guru bahasa Indonesia dia ngelawan terus. Guru bahasa Indonesia bilang kayak gini, nanti kamu kalau udah tua udah gede jadi guru kamu, rasain anak kamu ntar bandel kayak kamu gitu. Terus dia bilang gini, dah aku mah nggak mau jadi guru bu. Jadi guru dia, guru fisika lagi. Bare emang ya. Jadi itu teman Yanda atau Yanda ya? Nah itu dirahasiakan ya. Kan kalau cerita nggak boleh. Nah gitu ya. Jadi memang saya nggak mau ngomong yang ini ya, kayak aku pengen masuk. Jadi kita yang positif-positif aja. Oke ya, begitu terkait tekanan. Nah, jadi tekanan apa yang menyebabkan tekanan itu ada? Gini, gampangnya gini. Kalian kalau misalnya ngantri apapun, ngantri vaksin atau ngantri apapun, nggak PPKM nih ya, atau yang gampang dibayangin mah kayaknya ibu-ibu di Ramayana misalnya ada diskon 70% tuh. Nah, tuh pasti, itu pasti ada peperangan di situ kan terjadi. Kan jubel-jubelan tuh. Nah, itu yang menyebabkan tekanan. Jadi ada partikel lain atau ada benda lain yang menekan kita gitu. Partikelnya apa? Ya kalau gas berarti partikel gas. Kalau air ya partikel air gitu. Ya. Itu yang menyebabkan tekanan. Oh, berarti kalau kayak gitu karena di ruang angkasa nggak ada tekanan, nggak ada partikel, nggak ada udara, berarti nggak ada tekanan. Betul. Di luar angkasa nggak ada tekanan. Makanya kalau nggak pakai baju ruang angkasa, selain nggak bisa nafas, ya kita akan gini, badan kita tuh terbiasa tertekan ya kan. Jadi si tubuh kita, sel-sel itu terbiasa tertekan, jadi dia menekan balik biar nol resultannya. Jadi seimbang ya kan. Lingkungan menekan sel itu menekan diri kita juga menekan lingkungan dengan sama besar. Jadi ya udah sama aja. Nah, ketika di luar angkasa nggak pakai baju astronot, nggak ada yang ngimbangin tekanan kita dari dalam. Maka yang terjadi adalah bucat. Gitu. Kayaknya serem ya. Baju astronot itu fungsinya banyak. Salah satunya ngasih tekanan. Ya, ngasih tekanan banyak. Orang nggak mau tekanan, dia dikasih tekanan. Oke, itu ya. Oke, ke tekanan hidrostatik atau hidrostatis ya. Statik atau statis ini perkara baku atau enggak, saya nggak tahu yang baku yang mana. Kayaknya yang baku yang statis nih kayaknya. Tapi saya terlanjur nulisnya hidrostatik, ya udahlah biar kalian tahu. Oke, perhatikan gambar yang ini dulu ya, yang ada titik kuning ini, yang ada titik kuning. Ibaratkan ini garis merah adalah garis dasar dari suatu permukaan air, ya.
suatu dasar dari danau, katakanlah gitu ya. Sedangkan yang garis hijau adalah permukaan air atasnya. Gitu. Nah, titik kuning ini adalah suatu posisi di situ ya. Di sini tepatnya dia di 25 ya. Nah, berapa ketinggian, berapa kedalamannya si titik kuning ini? Berapa ketinggian, berapa kedalaman? Ini yang perempuan kalau mau ngomong, ngomong aja ya. Nggak usah malu ya. Biasanya juga kan kalian main TikTok biasa aja gitu. Jangan malu-malu di sini ya. Enggak ya, aku gak main TikTok. Ya udahlah, gitu pokoknya ya. Ya, boleh. Ada yang mau menyampaikan ketinggiannya berapa, kedalamannya berapa? Boleh, silakan Hakim. Kalau ketinggian tuh diukurnya dari dasar danaunya ya. Kalau kedalaman tuh diukur dari permukaan airnya. Oke, makasih jawabannya. Ada yang mau berpendapat lain? Biasanya cewek beda loh, sudut pandangnya tuh. Saya nggak ngerti. Logikanya beda kan, cewek tuh. Kayak misalnya, ih, baju yang aku pakai nggak masuk sepatu. Ya emang nggak masuk. Ada nggak yang pakai baju masuk ke sepatu? Nggak ada. Ya, logikanya aneh. Coba. Yuk, boleh. Perempuan di sini, yuk, yang mengaku perempuan ya. Sebelum saya tunjuk, saya nggak suka ditunjuk nih. Nanti kalian merasa terpilih, yang lain, aku nggak dipilih. Nggak gitu ya. Tolonglah. Ya, boleh. Silakan. Siapapun. Nggak ada ini. Saya tunjuk deh kalau gitu. Deg-degan kan kalian kalau saya bilang gitu. Panik kan? Panik? Panik nggak? Ya, panik. Oke, saya tunjuk Radinka aja deh. Radinka dulu, nanti yang lain. Oke, menurut Radinka, ketinggiannya berapa, kedalamannya berapa? Ketinggiannya 75, kedalamannya 100 kayaknya. Nah, kan beda. Ya, gitu saya bilang juga. Kata Radinka ketinggiannya 700, kedalamannya, ketinggiannya 75, kedalamannya 100 gitu ya. Oke, oke, ya udah nih. Biar biar nggak berantem ya nanti. Hakim gak usah berantem sama Radinka ya, dengan pendapat yang berbeda gitu. Kita belajar dari keumuman aja ya. Umumnya orang ngomong tinggi itu kalau dia lagi di bawah. Wih, ini gunung tinggi banget. Pas udah naik, ternyata nggak tinggi-tinggi amat. Gitu kan gitu ya. Atau misalnya lagi jalan, ini gedung tinggi banget ya. Dari bawah tuh ngeliatnya pasti. Makanya ketinggian itu dihitungnya dari dasarnya. Jadi kalau misalnya titik kuning ini ada di posisi 25 dari 0, ya berarti ketinggiannya memang 25 gitu. Sedangkan kedalaman biasanya umumnya orang ngomong dalam itu di atas. Belum melihat kolam atau danau nih. Sungai, kayaknya dalam sungai ini. Pas sudah cakruk, ternyata nggak dalam-dalam amat. Jadi kalau kedalaman kita hitung dari permukaan airnya. Ya. Nah, kenapa saya bahas ketinggian kedalaman? Karena di persamaan ini, nah ini P, tekanan di suatu titik, katakanlah P di sini di titik kuning sama dengan P0 ditambah pH. P0 adalah tekanan udara di atas air ini ditambah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari titik ini ke permukaan ya. Sebanyak itu tekanannya. Makanya kita ngitungnya pH ini adalah rho, massa jenis fluidanya, dikali percepatan gravitasi, G, dikali dengan ini, H, kedalaman ya, bukan ketinggian, ingat. Kedalamannya. Berarti, misalnya
P0 ini 1 atmosfer, 10⁻5 Pascal, ditambah rho-nya misalnya, rho air 1000 misal. 1000 gitu ya, saya lupa. G-nya 10, H-nya 75. Nah, dikalikan. Hasilnya ditambahkan ke yang tadi 10⁻5 Pascal, jadilah nanti tekanan di sini ya, tekanan totalnya. Tapi kalau di soal dibilang berapakah tekanan hidrostatis pada titik kuning ini, ya berarti pH-nya aja dicari langsung gitu ya. Oke, nah kita ke paradoks hidrostatis. Ada paradoks di hidrostatis ya. Gini, ada bejana berhubungan 4 kolom ya. Tabung A, B, C, D, kolom A, B, C, D maksudnya. Bentuknya agak beda. Yang A ini lurus aja, standar. Yang B agak gitu tuh ya. Nah, kalau yang C bentuknya kayak corong, mungkin C corong ya. D ini ada, nggak tahu apa ini simpangan-simpangannya gitu ya. Ini siapa yang bikin kaca kayak begitu? Bingung saya. Misalnya ya, nah, dulu orang zaman dulu tuh bilang, ih kalau bentuknya beda ya tingginya beda-beda lah. Ternyata enggak, mau bentuknya gimana pun, ya sama gitu ya. Kayak gitu. Tetap akan permukaan airnya akan sama di situ. Kenapa bisa terjadi? Nah, menurut paradoks hidrostatis, tekanan itu ditentukan bukan dari bentuknya, tapi dari kedalamannya. Nah, makanya misalnya di titik kuning ini ya, sepanjang garis putus-putus ini, jika dia punya kedalaman yang sama, dihitung dari garis yang hijau ini, maka tekanan di sini sepanjang garis ini sama. Kalau air laut di Indonesia dan air laut di Jepang itu sama misalnya, si massa jenisnya misalnya sama, maka kedalaman 100 meter di Indonesia dengan di sana tekanannya sama. Jadi kalau mau tahu samanya di mana ya tarik garis kayak gini, yang garis putus-putus ini ke sini. Misalnya di sini tekanannya sama dengan di sini, sama dengan di sini, sama juga dengan di sini gitu. Ya. Ini nanti kalian bakal sering gunakan ya prinsip paradoks hidrostatis ini ketika mengerjakan soal-soal yang ada bejana bentuknya U, bejana berhubungan ya. Biasanya kalau biar lebih asik tuh fluidanya nggak satu jenis, bisa 2 jenis, bisa 3 jenis, bisa 4 jenis. Nanti contoh soalnya di mana, kalian cek aja di tugas mandiri ya, di sekolahnya. Oh iya, ngomong-ngomong sekolah, nanti kalau kalian masih penasaran, iya aku bingung ngejawab soal kemarin gimana sih? Nah, kalian boleh lihat di sekolah itu saya cantumkan satu learning path lagi untuk yang elastisitas. Kalian bisa akses di situ, tonton ya. Jangan di skip. Jangan di dislike ya, jangan di dislike, nanti saya bisa di report ya. Udah mah nggak ada subscriber, dislike lagi. Ayolah, please. Kalau mau subscribe boleh, tapi nggak harus ya. Meskipun yang subscribe nanti saya dapat nilai plus. Oh, nggak gitu ya, ini subjektif sekali. Kalau guru-guru di luar bisa kayak gitu, enak loh. Kamu subscribe, kalau enggak nilai kamu jelek loh. Di Al-Azhar nggak bisa gitu. Ya, itu subjektif banget. Oke ya, dari sini paham ya? Paradoks hidrostatis dan tekanan hidrostatis persamaannya rho G H. Dengan rho-nya si fluidanya, H-nya adalah kedalaman fluidanya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya. Tidak ya. Oke. Kita lanjut ke hukum Pascal. Hukum Pascal atau Pasir Kaliki, dia bukan orang Pasir Kaliki, orang Bandung, dia emang namanya Pascal aja. Hukum Pascal ini berasal dari yang tekanan hidrostatis tadi, cuman dia modifikasi ujung-ujung dari fluidanya dia sambungkan secara rapat dengan tutup piston. Ya, katakan ini
bejana berhubungan isinya fluida, terus ditutup rapat gitu. Nah, ternyata tekanan itu di fluida ya, di air ini, tekanan dalam air itu akan diteruskan ke segala arah sama besar gitu. Jadi kalau misalnya di kolom 1 nih yang F1 ini dikasih gaya, dia akan ngedorong F2. Begitu juga sebaliknya ya. Tadinya kolomnya sama nih bentuknya, luasnya sama. Nah, pas dia coba atur-atur beda, luasnya kayak gini nih. Ada A1, ada A2. Ternyata pertambahan tingginya atau perbedaan tingginya tuh beda gitu. Jadi misalnya yang di sini didorong 10 cm, kok di sini bisa kedorongnya lebih dari itu dan sebaliknya gitu ya. Nah, inilah cikal bakal dari teknologi hidrolik. Hampir semua teknologi modern sekarang ya, teknologi modern sekarang itu pakai teknologi hidrolik. Yang paling gampang shock breaker kemarin yang kita bilang shock breaker itu ada hidroliknya di dalamnya ya. Di luarnya ada per, terus di dalamnya itu hidrolik. Ini mah udah ada per, ada hidrolik, berarti nyambung sama yang kemarin ya. Tuh, bisa. Soal yang nomor 14 kemarin saya modif lagi tuh bisa. Ya. Nah, dari paradok hidrostatis, katakanlah ini ya, misalnya posisi di sini dan di sini, itu tekanannya sama ya. Karena kedalamannya sama di sini dan di sini, atau di sini dan di sini misalnya sama. P1 sama dengan P2. Nah, karena tekanan di benda padat itu F per A, makanya rumusnya jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bentuk lainnya, ya bisa F1 per F2, bisa F2 per F1, sama aja. Itu tinggal disilang-silang aja. Oke, begitu ya. Nah, contoh soal yang gampang kebayangnya gini, misalnya. Dongkrak mobil, ini mau ngangkat mobil, mobilnya masanya, saya nggak tahu masa mobil berapa ya tepatnya. Misalnya masa mobilnya 600 kilo nih, mau didorong, mau diangkat, mau diganti bannya pakai dongkrak. Nah, berapa gaya dorong yang harus diberikan ke dongkrak itu? Berapa newton? Jika diketahui misalnya luas ini berapa, kolom 1, luas kolom 2 berapa. Tinggal masukin ke persamaan ini. Ketemu. Yang sulit itu kalau misalnya ini dihubungkan dengan konsep lain. Atau misalnya nih, luasnya nggak diketahui, tapi yang diketahui jari-jari atau diameter dari tutup piston ini ya. Nah, kalau itu mah tinggal ketelitian aja, karena biasanya bentuk pipa ini bentuknya itu tabung ya, lingkaran gitu. Saya nggak pernah lihat bentuknya ada yang bintang gitu, bawah gitu bintang. Enggak sih, kayaknya ngapain orang bikin kayak gitu. Biasanya lingkaran bentuknya. Jadi luas ini jadi luas lingkaran. Nanti masuk di A-nya, ya kalau diketahui jari-jari jadi PR, ini juga PR2 misalnya. Nah, kalau yang diketahui diameter jadi 1/4 PD, PR kuadrat ya, berarti kalau ini 1/4 PD kuadrat. Gitu. Ini perkara teknis pengerjaan soal aja ya. Maksud saya kalian jangan sampai lupa rumus luas lingkaran ya. Mungkin dalam hati kalian, masa lupa? Banyak yang lupa ya. Tahun-tahun lalu nih banyak yang lupa. Luas lingkaran, berapa ya luas lingkaran? Lah kamu nanya. Itu kan pelajaran matematika SD, kenapa nanya saya sih? Saya gitu, kalau ditanya merasa bukan tanggung jawab saya, jadi bingung saya. Tapi kasihan, kalau kenapa kalian lupa coba rumus lingkaran itu kan biasanya pengetahuan-pengetahuan SD itu nempel terus. Saya pernah digampar guru waktu SD. Nah, Al-Azhar mana ada guru nampol? Saya kelas 4 ditampol, kelas 3 ditampol, kelas 5 ditampol. Kelas 6 doang enggak. Udah pintar kelas 6 soalnya. Udah bodoh, kelas 3, 4, 5. Ditampolnya pakai buku IPA. Buku IPA itu buku yang paling tebal ya. Kalau kalian mau tahu.
digulung bukunya, baris semuanya, pop 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 pop, wah itu. Kenapa saya pengen jadi guru tuh gitu. Tapi nggak jadi, nggak ada kayak gitu. Wah, di record lagi ya, nggak apa-apa. Biar Sabrina tahu ya. Oke. Next ya, udah nggak ada pertanyaannya tentang hidrolik. Easy insya Allah ini mah. Saya juga nggak terlalu banyak bikin variasi kayaknya kalau soal ini. Boring soalnya kayak gini doang. Tapi bisa jadi UTBK, wah orang-orang pada mikir boring nih. Yaudah gue bikin rame misalnya. Di sininya pakai pegas ke atas, di sininya dipakai apa gitu kan. Oh mantep banget. Terus ada orang iseng misalnya fluidanya di dalamnya saya campur fluidanya. Nggak cuma satu jenis, ada minyak, ada alkohol, ada raksa. Waduh, itu orang ngapain? Saya sejauh ini sih belum pernah kayak gitu. Tapi kayaknya boleh juga tuh. Oke, itu ya tekanan hidrostatik ya dan hukum Pascal. Selanjutnya kita ke Archimedes. Saya ngajarnya agak pelan-pelan ini ya, karena materinya sedikit juga gitu. Jadi penjelasannya kita perbanyak aja. Oke, Archimedes Law pasti ditemukan oleh orang yang bernama Archimedes. Saya lupa nama panjangnya. Soalnya aktenya hilang, saya nggak tahu di mana. Archimedes. Namanya, pokoknya belakangnya Archimedes aja. Nah, perkataan di bawahnya itu ada Eureka. Eureka ini sama kayak sama dengan MC kuadrat untuk Einstein, ya. Itu kayak terngiang-ngiang gitu. Nah, Archimedes ini ceritanya ya, saya ceritakan versi dramanya ya. Kan kalian nggak suka cerita yang biasa aja. Ada drama-dramanya saya ceritakan. Jadi pada zaman dahulu kala di Yunani, ini benar tapi ceritanya. Ada seorang raja yang bernama Raja Hieron, tapi saya lupa Hieron 1, 2 atau berapa. Pokoknya Raja Hieron zaman itu dia mau buat suatu mahkota. Dia pengen bikin mahkota. Ngasihlah dia emas ke pengrajin besi. Pengrajin besi, yang pengrajin emas lah, mas pengrajin. Yang ngasih ke pengrajin buat bikin mahkota. Nah, jadilah mahkotanya beres nih. Ini mahkotanya. Nah, cuma rajanya seuzonan gitu rajanya. Di Zoom rajanya terus voice over. Jangan-jangan ini dicampur, tidak murni gitu kan. Nah, gitu dia jadi ada prasangka buruk gitu. Jangan-jangan dikorup sisa emas yang enggak digunain sama dia. Nanya langsung. Kamu yakin ini bukan campuran, ini murni? Yakin Paduka Raja? Kalau kamu terbukti berbohong, saya penggal kepala kamu. Si pengrajinnya bilang, ya siapa zaman itu yang bisa menentukan ini murni atau enggak, ya kan? Gue pengrajin keren, gue pengrajin hebat gitu. Ini pasti nggak akan terbukti kalau ini bohong. Akhirnya raja ini ngumpulin mana orang paling pintar di kerajaan ini. Orang paling pintar, lu maju. Archimedes yang maju ya kan. Nah, Archimedes diminta, kamu silakan buktikan mahkota ini asli atau campuran. Terus bilang gini, kalau kamu nggak bisa menentukan sampai batas waktu yang saya tentukan, kamu saya penggal. Mudah sekali memenggal orang, ya kayak Aladin ya, gitu, kayak gitu. Jadi ya sudah gitu, karena siapa coba nih, kamu ditanya sesuatu sampai saya udah Pak kerjain, kalau nggak bisa kamu saya bunuh. Kamu pasti mikir, waduh mana nih gue, aduh, apalagi punya kuasa kan kayak gitu, bingung. Dipikirin seharian nggak ketemu ya gimana, besok gua mati, udah deadline nih, besok gua mati nih, gua besok mati. Sebelum mati gua mau mandi dulu kali ya, mandi dia. Nah, untungnya kebiasaan mandi zaman dahulu itu berendam ya, makanya ditemukan. Kalau nggak berendam, nggak ketemu tuh hukum ini. Kalau mandinya pakai gayung gitu ya Indonesia enggak. Mungkin Archimedes jadi kaki gayung ini, nggak tahu ya. Pokoknya pas berendam, karena airnya tadinya penuh si baknya,
terus si air ini luber ya, luber, bukan lulus bebas rahasia langsung bebas, bukan itu ya, bukan PKN ya, luber si airnya. Nah, orang biasa kalau lihat luber ya udah luber, dielap gitu, atau misalnya ya udah kalau di kamar mandi luber ya udah biarin aja. Nah, karena Archimedes ini katanya orang pintar, dia mikir kok bisa luber gitu. Akhirnya dia bereksperimen, coba gue lubernya segimana gitu. Coba kalau yang masuknya beda orang, oh lubernya beda, oh gitu ya. Nah, Eureka ketemu di situ, dia langsung kepikiran. Jadi dia langsung spontan saking senangnya keluar kamar mandi, keluar rumahnya, jalan-jalan keliling komplek kalau kita yang sedang bubuligiran gitu. Sambil bilang, aku menemukannya. Itu bahasa Yunaninya ya, Eureka, Eureka. Bayangin itu orang gila. Nah, dia memang tidak jadi dibunuh, tapi dia sudah terbunuh karakternya ya. Orang-orang nyebutnya orang gila soalnya sejak saat itu. Ini orang kata, wah Archimedes stres nggak nemuin cara gitu. Padahal dia menemukan. Nah, akhirnya dia menemukan hukum Archimedes ini bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam sebuah fluida akan mengalami gaya angkat atau gaya apung yang besarnya sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Jadi semakin besar berat fluida yang dipindahkan, atau gampangnya kalau berat itu kan massa dikali gravitasi, massa ini kan rho dikali v. Rho kan nggak akan berubah, v yang bisa berubah. Jadi volume gampangnya, konsekuensinya. Semakin besar volume air yang dipindahkannya, semakin besar gaya apungnya. Nah, ini konsep gaya apung. Nah, untuk memahaminya gini, berat benda di udara itu lebih besar daripada berat benda di dalam air. Berat benda di udara, misalnya nih, ada sesuatu ditimbang, sekilo misalnya. Di dalam air, ternyata cuma sekilo, kurang 10%-nya misalnya. Kok bisa? Berarti di airnya ada yang bantuin ngangkat gitu kan. Kan kalau kita timbang nih, terus pas ditimbang kita agak angkat dikit gitu kan, berkurang kan timbangannya. Nah, orang-orang curang kayak gitu tuh. Pedagang-pedagang curang ya, nimbang agak diangkat dikit, dipegangin, diangkat biar ringan, licik. Atau diberatin, ditambah itu, ditekan. Itu kan salah ya. Itu curang ya. Ya, yuhal mutafifin. Bukan al-mutafifin ya, apa sih yang curang-curang itu? Iya, al-mutafifin. Iya, yang al-mutaffifin ya. Ya, itu sudah di ini ya, peringatan oleh Allah, jadi saya nggak usah memperingatkan lagi. Nah, karena ada hipotesis, berarti ada yang bantuin ngangkat kalau dalam air ya. Nah, apa itu yang angkat? Disebutlah gaya apung, FA, atau gaya Archimedes. Yang besarnya adalah massa jenis fluidanya dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelupnya. Jadi kalau benda dicelupkannya 10%-nya, ya berarti 10% volume benda. Kalau dicelupkan seluruhnya ya berarti ya sama dengan volume bendanya. Paham ya? Inilah hukum penyebab penjajahan di atas dunia ini terjadi ya. Ekspansi terjadi karena perahu jadi ditemukan ya, perahu yang besar, perahu-perahu yang besar jadi ditemukan karena Archimedes Law ya. Tapi bukan karena Archimedes jadi ada penjajah gitu, enggak. Ya karena emang penjajahnya aja nemuin cara gitu dari hukum Archimedes ini. Karena ilmu itu sifatnya netral ya, apapun ilmu itu netral. Yang salah tuh yang megang ilmunya dipakai buat apa. Oke, itu untuk persamaan Archimedes. Ini persamaan dua ini tolong diingat baik-baik ya. Ada juga yang menuliskan FA sama dengan WU min WF. Berat benda di udara dikurangi berat benda di fluida. Atau selisih berat benda di udara dan di dalam air. Nah, pre-state in fluids ada 3 kondisi: terapung, tenggelam, dan melayang.
Nah, yang sama di sini terapung dan melayang ya. Sama-sama setimbang, artinya gaya apungnya itu sama dengan gaya beratnya. Ya. Nah, kalau tenggelam nggak setimbang karena sudah ada campur tangan gaya normal di situ. Kalau di SD mah dulu atau SMP ya, bilang bahwa massa jenis benda kalau lebih kecil daripada massa jenis air, dia bakal terapung. Benar sih, benar. Tapi tidak bisa menjelaskan gimana besi bisa terapung. Kan massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Nah, itu dijelaskan di sini. Karena dibentuk sedemikian rupa, sehingga volume yang dipindahkannya, volume yang dipindahkan lebih besar, sehingga gaya angkatnya lebih besar. Bentuklah perahu bentuk kayak gitu. Banyak depannya itu ada kolom udaranya. Nah, tolong kalian pelajari bagaimana kapal selam bisa terapung, bisa tenggelam, bisa melayang. Saya curiga kalau saya masih ingat 4 minggu selanjutnya, saya bikin soal kuis, ada soal tentang kapal selam. Karena kapal selam itu bisa terapung, bisa tenggelam, bisa melayang ya. Kapal selam itu terinspirasi dari paus kayaknya ya. Bisa ya, nggak cuma paus sih, ikan juga kayak gitu. Paus bukan ikan ya, teman semudah asli saya. Paus bukan ikan, dia mamalia. Karena kalau ikan itu dia berarti masuk ke filum apa ya? Pisces ya. Nah, Osteichthyes ya, Pisces, terus nanti di situnya ada Osteichthyes gitu, saya lupa lah. Yang tulangnya gitu lah ya. Oke, itu untuk keadaannya. Nanti soalnya soal-soal fluida itu berkembang. Biasanya soal yang paling banyak bisa dimodif jadi sulit banget, jadi gampang banget itu soal ini, soal-soal Archimedes ya. Nah, sedangkan dua problem yang jarang ditanya, tapi ada di konsep fluida statis sebetulnya. Ini ada viskositas, ada tegangan permukaan. Ini nggak saya ajarkan banyak ya, cukup tahu konsepnya aja. Jadi viskositas itu nama lain dari kekentalan fluida. Dinyatakan dalam nilai misalnya. Semakin besar nilai viskositasnya, benda ini semakin kental gitu aja. Ada cara menentukannya, ada rumusnya ada sebetulnya. Tapi nggak saya keluarkan ya. Biar kalian fokus ke yang 3 tadi aja gitu. Kalau di soal UTBK ternyata ada nih kayaknya nih, yaudah ntar saya ajarin di akhir. Nah, itu viskositas. Nah, kalau tegangan permukaan, itu gampangnya gini. Permukaan air, atasnya, permukaan atas air ini, dia bisa bersifat, ada tegangannya gitu. Buktinya apa? Ada serangga yang bisa berjalan di atas air ya. Bukan serangga itu ninja, bukan. Emang bisa jalan di atas air. Itu kan ada tegangan permukaan. Atau kalau kalian punya silet ya, siletnya kering, terus kalian simpannya tuh terbuka ya, nanti bisa ngambang. Atau koin ya, koin aja, koin 500-an bisa tuh. Kalau dimasukin pelan-pelan, dia bisa ngambang di atas permukaan air karena tegangan ya. Atau gampangnya ingin membuktikan tegangan permukaan, kalian loncat ke kolam dari ketinggian 3 meter lah misalnya. Perut duluan. Atau punggung duluan. Pasti beres ya. Itu bukti dari tegangan permukaan ya. Bunyinya juga udah kayak ditampol kan. Wah, itu tapi nggak percaya cobain. Nah, makanya kalau di renang, kalau mau lompat ya, posisi diving, posisi mau dive gitu ya, kan si tangannya diruncingkan gitu. Untuk apa? Untuk tekanan, untuk membuka tegangan permukaan itu. Kayak di TikTok tuh rame. Coba loncat nggak ada suara, ya gimana nggak ada suara? Loncat ke air nggak ada suara, bingung, nggak bisa. Oke, itu ya. Untuk konsep yang jarang dibahas, ditanya di soal jarang, tapi ada soalnya tegangan permukaan, ada rumusnya. Ya, rumusnya lumayan sulit dihafalkannya dibanding yang 3 ini gitu ya.
Oke. Oke, itu materi untuk hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan materi hari ini? Tidak Tidak sepertinya. ada Yan. Oke. Kalau gitu nanti tolong kalian cek terus sekolahnya. Kayaknya saya akan publish mulai hari ini kali ya. Untuk tugas mandirinya di Fluida. Teknis pengerjaannya sama kayak teknis tugas mandiri yang elastisitas. Kalian download dulu filenya, terus edit, terus upload gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, tetap sehat. Yang memutuskan untuk vaksin, ya segeralah vaksin. Yang tidak memutuskan untuk vaksin atau tidak bisa vaksin, ya jaga terus kesehatan kalian ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Let's say alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda. Thank you Anda.